Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Sriwijaya yang melaksanakan PPL di SD Negeri 23 Palembang akan membahas materi profiling peserta didik untuk memenuhi mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Baik, langsung saja kita akan membahas materi mengenai pengertian profiling peserta didik. Apa itu profiling peserta didik? Profiling peserta didik adalah proses mengenal dan mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Profiling peserta didik bermaksud untuk membantu pendidik untuk mengelola kelas serta memberikan pengajaran dengan lebih baik ke kelas yang diampu. Profiling peserta didik perlu dilakukan untuk memahami karakteristik dari peserta didik yang ada di kelas. Etnik. Dalam sekolah dan kelas tertentu, terdapat multi etnik atau suku bangsa, seperti dalam satu kelas kadang terdiri dari peserta didik dengan etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali, maupun etnik lainnya. Etnik. Karakteristik etnik penting diketahui oleh seorang pendidik dalam merancang pembelajaran di kelas, agar pendidik dapat menentukan metode penyampaian materi yang dapat dipahami oleh seluruh peserta didik di kelas. Dalam melakukan interaksi dengan peserta didik di kelas, proses pembelajaran dengan peserta didik yang multi etnik perlu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didiknya agar semua peserta didik dapat menerima pengajaran dengan baik. Kultural. Peserta didik yang dihadapi di kelas mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda sehingga kelas yang dihadapi kelas yang multikultural. Oleh sebab itu, pendidik perlu mengetahui karakteristik kultural pada peserta didik di kelas dan merancang pembelajaran yang berbasis pada pendidikan multikultural. Berikut panduan yang kami gunakan mengenai observasi etnik dan kultural. Yang pertama, peserta didik berasal dari bermacam-macam suku bangsa. Yang kedua, kebudayaan peserta didik berbeda-beda. Dan yang ketiga, agama yang dianut peserta didik berbeda. Dan yang keempat, peserta didik bertoleransi dalam menyikapi perbedaan di kelas. Status sosial. Peserta didik pada suatu kelas biasanya berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Panduan observasi status sosial yang kami gunakan adalah: yang pertama, orang tua peserta didik memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi. Yang kedua, orang tua peserta didik memiliki latar pekerjaan yang bervariasi. Yang ketiga, orang tua peserta didik penerima bantuan PKH atau Program Keluarga Harapan. Dan yang keempat, peserta didik penerima bantuan PIP, Program Indonesia Pintar. Minat belajar. Suatu sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya. Minat belajar peserta didik memegang peran yang sangat penting, sehingga menjadi perlu bagi seorang pendidik untuk mengetahui karakteristik minat mereka. Berikut panduan observasi minat belajar yang kami gunakan. Yang pertama, peserta didik senang ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik senang ketika guru menggunakan media ajar tertentu. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan antusiasme saat KBM berlangsung. Yang keempat, peserta didik memiliki rasa ingin tahu terhadap materi ajar. Yang kelima, peserta didik menyimak materi yang diajarkan guru selama KBM berlangsung. Yang keenam, peserta didik merespon materi yang diajarkan guru selama KBM berlangsung dengan baik. Yang ketujuh,
peserta didik aktif bertanya selama KBM berlangsung. Yang kedelapan, peserta didik aktif menjawab pertanyaan guru selama KBM berlangsung. Yang kesembilan, peserta didik memberi pendapat secara aktif selama KBM berlangsung. Dan yang terakhir, peserta didik mengerjakan soal-soal yang diberikan guru dengan bersungguh-sungguh. Perkembangan kognitif. Menurut Piaget, tahap-tahap perkembangan intelektual peserta didik adalah sebagai berikut. Usia dari 0 sampai 2 tahun merupakan tahap sensori motorik. Usia dari 2 sampai 7 tahun merupakan tahap preoperasional. Usia dari 7 sampai 11 tahun merupakan tahap operasional konkret. Usia dari 11 sampai 15 tahun merupakan tahap operasional formal. Panduan observasi kognitif yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Yang kedua, berani mengemukakan pendapat pribadi. Yang ketiga, dapat berpikir logis dalam pemecahan masalah. Yang keempat, dapat menjelaskan konsep materi pembelajaran berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki. Kemampuan awal. Kemampuan awal merupakan keadaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pre-test atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara. Panduan observasi kemampuan awal yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ingatan terhadap bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, kesiapan belajar peserta didik sudah mulai berkembang. Dan yang ketiga, mampu untuk menghubungkan ide atau pelajaran baru dengan ide-ide atau pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Dan kita akan membahas mengenai materi gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar merupakan cara yang cenderung dipilih atau digunakan oleh peserta didik dalam menerima, mengatur, dan memproses informasi atau pesan dari komunikator atau pemberi informasi. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu visual, auditif, dan kinestetik. Motivasi. Motivasi merupakan suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Panduan observasi motivasi belajar yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadir di sekolah tepat waktu untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, merasa bersemangat saat teman bisa mengerjakan soal di papan tulis. Yang ketiga, mengerjakan tugas rumah dengan tepat waktu. Yang keempat, ketika pembelajaran berlangsung, siswa sering mengantuk dan kurang memperhatikan materi yang dijelaskan guru. Yang kelima, jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, siswa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertanya. Perkembangan emosi. Dengan emosi, peserta didik dapat merasakan senang atau gembira, aman, semangat, bahkan sebaliknya, peserta didik merasakan sedih, takut, dan sejenisnya. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Panduan observasi perkembangan emosi yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengetahui rasa senang pada diri sendiri. Yang kedua, mampu mengetahui rasa sedih pada diri sendiri. Yang ketiga, mampu mengetahui rasa takut pada diri sendiri. Yang keempat, menunjukkan rasa percaya diri. Yang kelima, merespon saat diajak berkomunikasi. Perkembangan sosial.
Perkembangan sosial adalah kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Bagaimana anak tersebut memahami keadaan lingkungan dan mempengaruhinya dalam berperilaku baik pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Panduan observasi perkembangan psikososial yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima kritik dan saran siswa lain. Yang kedua, tidak mendominasi secara berlebih di dalam kelas. Yang ketiga, bersikap toleran kepada siswa lain yang membutuhkan. Yang keempat, menempatkan diri dalam pergaulan di kelompok. Perkembangan motorik. Menurut Harlow, perkembangan motorik adalah perkembangan gerakan jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan motorik dikelompokkan menjadi motorik halus dan motorik kasar. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.